Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 29, segera bercerai. Tiba di halaman rumah keluarga Danu, Eliana segera turun dari dalam mobil. Sebelum masuk ke dalam rumah, ia meminta sang sopir untuk kembali pulang. Tidak perlu menunggunya. Nanti, kalau sudah selesai, aku akan menghubungimu, kata Eliana. Baik, Nona, jawab sang sopir. Setelah itu, sopir pergi mengendarai mobilnya, meninggalkan rumah megah keluarga Danu. Eliana menarik napas panjang, menegakkan punggung, lalu berjalan menuju pintu besar dan tinggi di depannya dengan percaya diri. Seketika pintu rumah terbuka lebar. Ia melangkah masuk ke dalam rumah dengan sedikit terpincang. Tiba di ruang keluarga, sudah ada Noshi, Alex, dan juga Isabel, sedang menunggu kedatangan Eliana. Wanita muda itu memang sudah mengabari perihal kedatangannya ini pada keluarga Danu. Eli, kau sudah datang? Sapa Alex dengan ramah. Bagaimana kondisimu sekarang? Katanya, kemarin kau sempat dioperasi ya? Tambahnya, sedikit basa-basi. Isabel dan Noshi membuat gerakan ingin muntah. Mereka tidak suka Alex bersikap ramah terhadap pelayan Eli. Saya baik, Tuan. Eliana membungkukkan badan, tanda hormat pada Alex. Kemudian duduk di sofa yang kosong. Saya dengar kemarin Nona dan Nyonya mencari saya ke rumah David. Kalau saya boleh tahu, ada kepentingan apa kalian mencari saya? Eliana masih berusaha untuk merendahkan diri serendah mungkin di hadapan keluarga Danu. Ia bahkan tidak berani menaikkan nada bicaranya, walau hanya 1 oktav sekalipun. Ia masih berperan sebagai pelayan yang datang dari kampung. Ya benar, kemarin kami mencarimu ke rumah David, tapi kau masih tidur, jawab Isabel dengan nada tidak suka. Apakah setiap hari kau seperti itu? Bangun siang seenaknya, hah? Sungguh nikmat sekali pekerjaanmu ya, tambah Isabel lagi, masih dengan tatapan tidak suka. Isabel sudah mendengar semuanya dari Noshi, bahwa Eliana menerima pekerjaan untuk menggantikan Isabel menikah dengan bayaran $1 juta. Dan sekarang, pekerjaan dengan bayaran $1 juta itu justru dilakukan dengan hanya tidur dan bangun siang. Itu sungguh terlalu enak untuk Eli, gerutu Isabel dalam hati. Eli, akhirnya Noshi memulai pembicaraan. Karena sekarang Isabel sudah kembali, kami memutuskan untuk membatalkan kesepakatan kita. Kau tidak perlu lagi berpura-pura menjadi putri kami dan menggantikan Isabel menikah. Kau sudah boleh kembali bekerja menjadi pelayan di rumah ini. Tidak perlu lagi menjadi istri Tuan Muda David. Ucapannya terdengar merendahkan. Mulai sekarang, kau urus surat perceraianmu dengan David. Kau tidak perlu mengganti uang $1 juta kami, sebab kamilah yang memutuskan untuk membatalkan perjanjian. Jelas Alex panjang lebar. Alex sudah memikirkannya dengan sangat matang. Inilah yang diinginkan oleh Noshi dan Isabel. Eliana bercerai, kemudian Isabel menikah dengan David. Namun, sebagai gantinya, kau tetap harus bekerja di rumah ini tanpa digaji selama 1 tahun, tambah Noshi tiba-tiba. Jika dihitung-hitung, uang $1 juta terlalu banyak untuk gaji 1 tahun pelayan sepertimu, ejek Isabel dengan tatapan menghina. Dengan uang $1 juta, kau bisa membeli apartemen dengan 2 kamar tidur. Atau pakaian branded seperti yang sedang kukenakan ini misalnya.
Gaji pelayan di rumah ini tinggi sekali ya. Ejek Isabel lagi. Masih belum puas. Isabel tidak akan pernah lupa. Urusannya dengan Eliana masih belum selesai. Terakhir kali mereka bertemu, pelayannya ini berani membentak dirinya setelah Isabel melempar ponsel milik Eliana di tengah perdebatan mereka waktu itu. Ponsel mahal milik Eliana tepatnya. Isabel ingat betul. Noshi bilang, setelah menikah, Eli begitu sombong. Diberi baju bekas Isabel pun, pelayan itu tidak mau membawanya. Ia lebih rela membawa koper kosong dari rumah ini tanpa ada isinya sama sekali. Membuat Isabel semakin membenci pelayan ini. Eli, terserah kau mau setuju ataupun tidak. Yang jelas, Isabel tetap harus menikah dengan David. Sebab satu-satunya putri kami yang memang telah dijodohkan dengan David adalah Isabel. Bukan kau. Kau hanyalah pelayan di rumah ini, bukan siapa-siapa. Ingat itu. Noshi memperingatkan. Eliana masih duduk diam mendengar mereka semua berbicara, mengejek, dan bahkan menghina dirinya. Ia sama sekali tidak memberi respons. Tidak pula berkata iya ataupun tidak. Eliana hanya bisa menahan sesak di dada ketika mendengar semua hinaan dan ejekan dari mereka bertiga. Padahal, sejak awal, ia menginginkan dirinya menjadi pengantin pengganti dengan bayaran sebanyak $1 juta adalah Alex dan Noshi. Bukan Eliana yang menawarkan diri. Tapi sekarang, mereka berbicara seolah-olah Eliana lah yang memaksa untuk mengajukan diri sebagai pengantin pengganti. Sehingga ia harus membayarnya dengan bekerja menjadi pelayan di rumah ini selama 1 tahun tanpa digaji lagi. Apakah aku sehina itu? Jika harus diukur dengan uang, kegadisanku yang sudah diambil oleh David dan status janda yang akan kusandang nantinya tidak sebanding dengan uang $1 juta. Mereka semua terlalu meremehkan orang lain, ucap Eliana dalam hati. Ia tidak berani mengatakannya langsung pada mereka. Hanya bisa marah dan memaki di dalam hati. Saat ini, Eliana cukup mengiyakan semua ide gila mereka. Masalah yang lainnya, biar ia bereskan nanti. Baiklah, akan saya pertimbangkan. Eliana bangkit berdiri, merapikan pakaiannya, menarik rok pendeknya, lalu berkata lagi, "Jika tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, saya permisi." Eliana membungkuk, kemudian berbalik badan dan pergi. "Bukan hanya dipertimbangkan, mau tidak mau, kau harus bercerai dari tuan muda David," teriak Noshi menegaskan. Kejengkelannya bertambah kala melihat Eliana pergi tanpa menoleh lagi. Ketiga orang di ruang tamu itu menatap tubuh ramping Eliana yang terus pergi menjauh. Dari kejauhan saja, bisa dilihat jika pelayan mereka adalah seorang gadis cantik dengan rambut panjang terurai. Sama sekali tidak nampak seperti pelayan berwajah kusam dan jelek yang mereka lihat di hari pertama Eliana datang ke rumah ini. Operasi plastik di mana si jelek itu? Isabel berdiri, melipat kedua tangan di depan dada. Setelah menyamar menjadi aku, Eli semakin cantik. Kulitnya bahkan semakin bersih dan mulus. Pakaiannya pun terlihat sangat mahal. Apa setiap hari dia mencuri uang David? Padahal, pakaian mahal yang sedang Eliana kenakan memang murni pemberian dari David atas kompensasi pembuangan koper milik Eliana di hari itu. Sudahlah, ini salahmu sendiri. Mengapa pergi dari hari pernikahanmu? Jika kau tidak melarikan diri, kaulah yang akan menjadi istri tuan muda David, bukan pelayan jelek itu.
serga Noshi, menyalahkan Isabel. Ya, siapa sangka juga tuan muda David dari keluarga Demino itu masih muda dan sangat tampan. Aku kira pria yang tidak laku itu berwajah jelek dan sudah tua. Makanya aku tidak mau, jawab Isabel sambil mengangkat kedua bahunya. Sama sekali tidak ingin disalahkan. Sudah, Alex melerai. Sekarang Isabel sudah kembali dan bersedia dijodohkan dengan tuan muda David. Sekarang, kita tinggal menunggu Ellie bercerai saja. Di trotoar, Eliana berjalan tanpa arah tujuan, sambil menahan rasa ngilu di kaki. Terik matahari dan polusi dari kendaraan tidak ia pedulikan lagi. Pikiran Eliana sedang kacau, benar-benar kacau. Mengapa dulu memintaku menikah dengan David kalau akhirnya mereka ingin kami bercerai? Gerutu Eliana dengan kesal. Masalahnya, saat ini hati Eliana sudah mulai terbuka untuk David. Apalagi pria itu sudah berjanji akan belajar untuk mencintainya juga, dan akan menjaganya seumur hidup. Hal yang membuat Eliana rela memberikan seluruh jiwa dan raganya terhadap pria tersebut. Ketika Eliana masih terhanyut dalam lamunan, tiba-tiba ponselnya berdering. Tanpa melihat siapa yang menghubunginya, ia segera menekan tombol hijau. Halo, sapaannya terdengar malas. El, jawab seseorang dari seberang telepon. Kau ada di mana? Rose? Eliana gelagapan. Apakah ini kau, Rose? El, aku ada di kota Paris. Bisakah kita bertemu?